sangat pasti sampah itu masuk ke dalam tubuh kita saat ini. Bentuk makanan, kemudian masuk ke dalam tubuh dan terakumulasi jadi penyakit-penyakit berbahaya. Mulai dari kecil kita sudah biasakan mereka memilah-milih sampah dari rumahnya, tapi kita mulai dari sekolahnya dulu. Sadar lagi ke depannya untuk merawat bumi untuk anak cucu kita. Hingga kini masalah sampah menjadi polemik. Jumlah dan jenis sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Solusi pengelolaan sampah masih jauh tertinggal di belakang, membuat produksi sampah terus bertambah. Dampak dari sampah dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, dapat meningkatkan peningkatan gas rumah kaca, pemborosan lahan, air bersih, dan energi. Sampah sisa makanan, minuman, kertas, dan lainnya mayoritas diproduksi oleh sektor rumah tangga. Tingginya produksi sampah organik penyebab tingginya produksi sampah sisa makanan. Di Indonesia, sampah sisa makanan mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahunnya. Penolakan warga atas pembukaan tempat pengelolaan sampah air yang baru menjadi pemicu sampah membusuk di sejumlah tempat seperti di pasar, jalan, dan di sungai. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai oleh proses alam, seperti sampah berbahan plastik, kaca, logam, dan karet. Sampah plastik meningkat drastis dan akselerasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga besar. Seperti di Pantai Lantora, Kabupaten Polman, sampah plastik penuhi pantai membuat nelayan rumput laut sangat terganggu. Sampah plastik di Pantai Lantora berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai bermuara ke laut dan kembali dibawa arus laut dan ombak ke pantai. Air laut di Lantora juga telah terkontaminasi plastik. Kalau mengganggunya sangat mengganggu lah, karena pertama otomatis dari pandangan kita jelek sekali dilihat di sini, karena kedua mengganggu rumput laut yang ada di sana, sangat mengganggu juga. Biasanya di sini setiap minggu ditempati teman-teman anak-anak untuk mandi-mandi, tapi sekarang susah karena sampah sangat banyak di sini, sampah kiriman dari dalam itu. Selain mengganggu keindahan pantai, bahaya sampah plastik juga mengancam kesehatan manusia. Sebab mikroplastik bisa masuk dalam tubuh melalui ikan yang dikonsumsi. Bahaya dari sampah plastik ini sebenarnya ketika kita buang secara sembarangan, kemudian mungkin itu masuk di selokan, kemudian masuk ke aliran sungai, kemudian sampai ke laut, ini tentu sangat mengganggu. Ya, seperti saya katakan bahwa sampah plastik ini
ketika terkena oleh air laut dan sinar matahari, ini bisa cepat menjadi pecahan kecil yang ya mungkin orang sebut dengan namanya mikroplastik, dan ini bisa dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan yang lebih besar, sehingga sampah plastik itu tiba di dalam tubuh kita. Juga di sekitar lingkungan itu sangat mengganggu penyerapan air pada tanaman, karena air yang turun itu tidak bisa sampai ke akar tanaman ketika banyak sampah plastik yang ada di permukaan tanah. Jadi sangat bahaya. Kisah seorang gadis manis troublemaker. Demi menjaga nama baik orang tuanya, ia terpaksa pindah ke pesantren. Yang mau sekolah di sini ini bukan saya, tapi dia. Jadi tolong Bapak antarkan dia ke dalam, ya. Mungkinkah lingkungan pesantren berhasil mengubah pemikiran dan sikapnya? Saksikan Namaku Emilia setiap Kamis pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Anemia dapat diatasi. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh. Glowing dengan TTD. Ramadan, bulan penuh keberkahan. Salah satu ibadah yang menghidupkan malam di bulan puasa adalah melaksanakan sholat tarawih. Saksikan sholat tarawih dari Mekah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Masjidil Haram Mekah. Tidak hanya materi, Peka juga mengajak murid sekolah dasar untuk terjun bersama melakukan aksi peduli lingkungan dengan memungut sampah plastik di pantai. Anak usia dini merupakan pemegang kunci kesuksesan, penerapan kebiasaan membuang sampah yang baik. Pengelolaan sampah yang baik dari masyarakat merupakan hal yang paling diperlukan untuk Kabupaten Polemandar saat ini. Lalu dimasukkan di dalam Langkah kecil komunitas Peka dimulai dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Relawan Peka terus menularkan virus literasi dan edukasi kepada anak usia dini. Pembentukan perilaku mengelola sampah sejak usia dini dapat dimulai dari pembentukan kebiasaan memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya. Apabila kebiasaan memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya sudah tertanam sejak dini, selanjutnya diharapkan akan terus terbawa hingga perjalanan usia selanjutnya dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, masih ingat ya? Masih ingat udah kakak? Masih? Ya, kalau masih ingat udah kakak berarti masih ingat juga apa kemarin yang kita pelajari bersama. Masih ingat ya? Pengelolaan sampah tidak semata-mata menggunakan teknologi canggih, tetapi membutuhkan perubahan dan pembentukan perilaku individu. Selain dibikin ke arah sini, bisa dibikin apa juga? Ya, bisa dibikin tempat duduk, bisa dibikin bangku, meja ya. Nah, Peka, salah satu organisasi di Kabupaten Polewandar, prihatin tingginya produksi sampah, terus gencar mengedukasi masyarakat. Katakan lagi, itu bisa diolah lagi dan dibuangkan. Gimana caranya, Kak? Mengapa sekolah kita jadikan sasaran utama? Karena di sekolah lah anak-anak dididik untuk bisa memberikan apa yang terbaik ke lingkungan mereka. Jadi kita sasaran anak-anak dulu karena mereka lah yang akan melanjutkan nanti gerakan kita ke depan. Jadi mulai dari kecil kita sudah biasakan mereka
memilah-milih sampah dari rumahnya, tapi kita mulai dari sekolahnya dulu. Jadi dari sekolah mereka sudah bisa memilah-milih sampah di sekolahnya. Alhamdulillah di sini sekarang sudah tidak kelihatan lagi ada sampah berserakan. Jadi mereka pilih-pilih sampah yang kering dengan basahnya dulu. Jadi konsepnya sederhana dulu. Kita tidak langsung semaksimal mungkin, tapi sederhana dulu lah untuk anak-anak. Untuk siswa tadi kita ajarkan bagaimana dia memilah-milih sampahnya sesuai dengan jenisnya. Kita pilah, terus hasil pilihan itu ada yang bisa kita buat kerajinan seperti tas belanjaan, terus hasta karya. Ada juga yang bisa kita pack untuk kita timbang dan dijual ke pengepul sampah. Kalau yang lainnya bisa juga dibikin ecobricks juga, ya, seperti sampah yang plastik yang tidak bernilai kita bikin ecobricks. Jadi nanti ke depan kita akan kumpulkan lagi hasil karya ecobricksnya untuk kita nilai lagi supaya bisa memberikan motivasi ke siswa bahwa hasil kerja kita dinilai, hasil kerja kita diapresiasi sama teman-teman kita di lingkungan kita. Setelah berkolaborasi dengan tim PK, anak-anak diedukasi, diberi contoh secara langsung bagaimana itu jenis-jenis sampah yang ada, kemudian bagaimana memilah sampah tersebut, meletakkan pada tempatnya, dan alhamdulillah mendapat progres yang sangat bagus, dan anak-anak semakin bisa sekarang membedakan mana sampah tersebut dan menyimpan atau menaruhnya sesuai dengan jenisnya. Jadi sangat terkesan, sangat senang bisa mendapatkan kesempatan ini. Seperti ini dikeluarin apanya, plastiknya disusun. Nanti kalau sudah banyak dijual. Kalau dijual dapat apa? Dalam mendorong program edukasi memilih sampah sejak dini dan perilaku membuang sampah pada tempatnya, PK bermitra dengan sejumlah sekolah di Kabupaten Polewali Mandar. Keterlibatan anak-anak dalam program edukasi, cara pemanfaatan sampah sebagai sasaran keberhasilan dalam mengedukasi pemilahan sampah. Bukan hanya perilaku, cara membuang sampah pada tempatnya yang disosialisasikan. Edukasi cara mengolah sampah plastik menjadi suatu kerajinan juga disampaikan. Nanti jadi bangkul, jadi kumpulkan dulu sampahnya, nanti kita bikin, oke? Sampah plastik dapat menjadi produk kerajinan aerobik, tas, dan kerajinan lainnya. Sementara sampah organik seperti limbah rumah tangga dapat diolah menjadi cairan bermanfaat, seperti ekoenzim dan air lindih yang semuanya baik untuk kesehatan dan tanaman. Di mana di sini bang sampahnya? Letaknya di mana? Nanti kita bikin lagi bang sampah. Selanjutnya tadi. Buat semuanya, pemuda dan juga pemudi di seluruh Indonesia, muda itu adalah salah satu representasi dari harapan, kesempatan. Jadi jangan sia-siakan usiamu, raih apapun yang kamu mau, serius, konsisten, dan harus berani ngambil resiko. Saya Rui Baksin, jangan lupa untuk nonton Night on the Street hanya di TVRI. Setiap Sabtu, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Canda keseharian, interaksi ojek online dengan para pelanggan dan rekannya. Penuh spontanitas yang menghadirkan komedi segar penuh tawa. Serta menginspirasi tentang penyelesaian permasalahan hidup. Nama-nama Anda. Jangan lupa saksikan Senja Guru selama bulan Ramadan hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Senja Gurau, Jumat sampai Minggu, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport.
Menyelamatkan bumi dimulai dari masa kecil seperti mengolah sampah secara mandiri. Jangan pernah menyepelekan aksi kecil untuk lingkungan, sebab aksi kecil itulah yang akan memberikan dampak besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tetapi memerlukan tindakan. Relawan peka dalam mencintai lingkungan terus melakukan aksi, memulung sampah kulit buah di Pasar Wonomulyo untuk diberikan kepada mitra kelompok wanita tani Desa Sumberjo. Satu karung besar akan menjadi saksi kegigihan relawan peka dalam menularkan literasi aksi nyata peduli lingkungan. Peka secara tidak langsung membantu petugas kebersihan dalam pembersihan dan pengelolaan sampah. Proses penjemputan limbah buah ini kami ke pasar untuk memulung limbah buah yang telah disediakan oleh para ibu-ibu penjual yang langganan kami. Mereka sudah tahu karena kami menyebutnya setiap hari pasar. Kemudian kami bawa ke rumah produksi untuk dipilah yang sampah yang bagus untuk ekoenzim, sampah yang sudah tidak layak kita masukkan ke ember reaktor. Cara membuat ekoenzim itu pertama air. Komposisi pertama itu air. Air yang kita gunakan itu biasanya air sumur yang tidak berkapur. Kalaupun boleh pakai air pump, kita endapkan selama 3 hari. Kita tunggu kapurnya turun. Dan kita ambil yang di atasnya untuk pembuatan ekoenzim. Kemudian yang ketiga, limbah buah yang segar, yang layak. Jadi yang tidak berulat sama sekali. Jadi kita bisa gunakan. Misalnya buah yang kita pakai ini harus ada minimal 5 buah. Yang buah inti itu pepaya, pisang gepok dengan nanas. Adapun buah-buah yang menunjang yang lainnya boleh buah naga, boleh buah mengkudu boleh, tapi tidak disarankan buah yang berminyak seperti avokat maupun yang bergetah seperti buah nangka. Kulit buah segar akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan ekoenzim. Sementara buah yang sudah bonyok dimanfaatkan sebagai air lintih yang berguna untuk pupuk organik. Sampah kulit buah yang telah dipilah dan dibersihkan tadi dibawa ke kelompok wanita tani Desa Sumberjo untuk diolah. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima girls. Anemia dapat diatasi. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh. Glowing dengan TTD.
Dan kali ini kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan. Sudah hadir bersama saya narasumber Bapak Pendeta Daniel Lumentut. Allah memilih kita bukan karena kita adalah orang yang baik Dia. Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Salam jumpa pemirsa, Wilujeng Sumping. Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke kota Bandung untuk mengetahui sejarah singkat tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menduduki dan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pembunuh hangusan Bandung Selatan berhasil mencegah sekutu menduduki kota Bandung. 5 tokoh pertempuran Bandung Lautan Api pada tahun 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Mayor Rukana, Aceh Bastama, dan Sultan Syahrir. Untuk mengenang peristiwa pembunuh hangusan Bandung Selatan, maka dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api. Nah pemirsa, udah dulu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kelompok wanita tani Sumberjo telah terampil dalam mengolah sampah organik dan non-organik. Berkat sharing edukasi dari kelompok relawan PK yang terus melakukan pendampingan. Pada awalnya masyarakat Sumberjo tidak terlalu yakin dengan inovasi pemanfaatan limbah organik dan non-organik. Kegigihan relawan PK juga berprofesi sebagai penyuluh pertanian yang mampu meyakinkan ibu-ibu KWT Sumberjo atas pemanfaatan dan hasil dari pengelolaan sampah rumah tangga. Desa Sumberjo telah memiliki bank sampah sendiri. Sampah organik akan diolah menjadi cairan ekoenzim, sementara sampah non-organik akan diolah menjadi ekrobik. Dulu tuh kalau dilihat sampah berserakan cuek-cuek saja, tapi sekarang ataupun kulit-kulit buah kan di rewangan dilihat saja begitu dibuang jadi membusuk, akhirnya bau. Tapi sekarang sudah tidak ada, dibawa pulang ke rumahnya ataupun di sampah biasa dipunguti karena setiap pertemuan mereka datang bawa sampah. Tidak boleh tidak. Itu harus bawa rutin sebagai tabungan mereka. Jadi untuk kegiatan kulit-kulit sampah kalau ada di penjual tidak terabaikan saja, tidak dibuang berakhir di TPA. Mereka sudah kumpul sampahnya. Terbentuknya bank sampah dan masyarakat telah pandai mengelola sampah sendiri. Itu berkat edukasi dan sosialisasi tanpa henti relawan PK untuk terus memberikan pengetahuan, pendampingan, alhasil masyarakat sudah bisa mandiri mengolah sampah di rumah. Alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Yayasan PK. Akhirnya ibu-ibu KWT bisa bertambah ilmunya dan pengalamannya untuk dalam hal pengelolaan sampah. Dijadikan sebagai obat-obatan, pupuk organik, dijadikan sebagai ekobrik.
Bukan materi yang menjadi tolak ukur, tapi keberhasilan atas benih yang ditanam menjadi target dan kepuasan tersendiri. Alhamdulillah ya, untuk KWT yang ada di desa kami ini sudah banyak ibu-ibu yang lebih banyak tahu, tingkat kesadarannya juga semakin tinggi akan pentingnya memilih dan memilah limbah, terutama limbah-limbah plastik seperti limbah rumah sendiri itu seperti kulit buah yang kami bikin untuk ekoenzim. Sejumlah petani kini menggunakan produk cairan dari limbah kulit buah dan sayur untuk menjadi pupuk alami yang diaplikasikan pada tanaman sayur buah di Desa Sumberjo. Kita buat ekoenzim, kita fermentasi selama 3 bulan, baru bisa kita campurkan dengan pupuk lindi itu. Nah, setelah itu baru bisa kita aplikasikan ke tanaman bunga hias. Dan setelah memakai pupuk buatan sendiri, alhamdulillah bunga-bunga kami itu tidak kalah suburnya dengan pupuk kimia. Dan keuntungannya di sini karena kita buat pupuk sendiri, jadi lebih hemat, lebih murah, dan lebih praktis lagi. Dari sebuah perjalanan edukasi, pastinya menanamkan kebiasaan dan ilmu yang ditularkan. Edukasi relawan PK masih berskala kecil, akan tetapi dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Hingga membuat Desa Sumberjo menjadi salah satu desa yang kreatif, bersih, karena telah bisa mengelola limbah rumah tangga sendiri. Kami menggunakan produk ekoenzim yang diproduksi oleh KWT Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan bisa kita lihat tanaman kangkung dengan terong kita sangat subur dan alhamdulillah hasil produksinya meningkat daripada dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Jika ingin melihat lingkungan yang bersih, sehat dan berkualitas, maka libatkanlah semua orang. Saya berharap setiap rumah tangga itu mempunyai pengolahan sampah sendiri. Jadi sampah-sampah yang ada di rumah tidak berakhir di TPA, karena tentu saja di rumah kita kalau sampah dekat TPA pasti mengganggu aromanya. Jadi baiklah kita tidak egois dengan mengelola sampah kita di rumah tangga kita masing-masing dan lebih sadar lagi ke depannya untuk merawat bumi untuk anak cucu kita. Sampah bukan menjadi masalah jika dikelola oleh tangan-tangan yang tepat. Bahkan sampah bisa menjadi keuntungan finansial jika dimanfaatkan dengan baik. Sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pencemaran lingkungan tidak dapat diobati. Itu hanya bisa dicegah dengan cara menanam kebiasaan hidup bersih, sadar akan dampak yang akan ditimbulkan, serta harus kreatif dalam aksi untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya sampah.